Shalom, selamat pagi, selamat bertemu lagi. Mari kita buka kitab kita, Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulalah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak akan membebankan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Itu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yuda, mulai dari Galilea, sudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah merapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia, yang menjalani sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu diperbuatnya dan di tanah Dia maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahawa Dia tampakkan diri bukan kepada semua bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah kami makan dan minum bersama dengan Dia setelahnya bangkit dari antara orang mati, dan Dia telah bertugaskan kami beritakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahawa Dialah yang tentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang mati dan orang-orang hidup. Tentang Dialah semua orang Nabi bersaksi bahawa barang siapa percaya kepadanya dan mendapat pengampunan dosa oleh kerana namanya. Terima kasih Smirna Emma. Ya, puji Tuhan atas pembacaan dari Kisah Para Rasul bagi 10 ayat 34 sampai ke 43. Ya, tema firman Tuhan untuk kali ini adalah menjadi saksi kerjaan Allah. Menjadi saksi kerjaan Allah. Berita tentang Yesus adalah berita yang berlaku secara universal bagi seluruh umat manusia, ya, bukan hanya milik budaya atau bangsa tertentu. Jadi berita seperti itulah yang disampaikan Petrus kepada Cornelius. Petrus menyampaikan kepada Cornelius dan keluarga besarnya suatu berita yang bukan saja ia percayai, tetapi juga telah ia lihat sendiri dan juga telah ia alami sendiri. Dari penjelasan Petrus kepada Cornelius, kita belajar beberapa hal mengenai kepercayaan kepada Yesus. Yang pertama adalah bahawa kepercayaan itu adalah sesuatu yang didasarkan pada kejadian yang sebenarnya, bukan sekadar suatu kepercayaan yang buta. Dan yang kedua, kepercayaan kepada Yesus mempunyai dukungan kuat dari orang-orang yang juga menjadi saksi mata atas peristiwa yang telah terjadi di kayu salib di Bukit Golgota. Pada gilirannya, saksi-saksi yang setia ini meneruskan segala sesuatu yang mereka lihat, yang mereka alami berkaitan dengan Yesus Kristus kepada orang lain yang mereka layani. Dan yang terakhir, yang ketiga, respon
setiap orang terhadap pemberitaan Injil tentang kabar baik Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib memberi dampak pada status seseorang di hadapan Allah. Jika seseorang ataupun orang itu percaya pada pemberitaan Injil tersebut, maka mereka akan mendapat pengampunan dan diterima menjadi anak Allah. Jika tidak, maka mereka akan tetap dalam keadaan bersalah di hadapan Allah karena dosa-dosa mereka. Ya. Jadi walaupun kasih karunia diberi kepada manusia dengan tidak membeda-bedakan bangsa dan suku, tetapi keselamatan kekal dari Allah bukanlah sesuatu yang bersifat universal. Hanya bagi yang percaya ia akan diselamatkan. Seperti Petrus, kita pun sebenarnya harus menjadi saksi kerajaan Allah, bersaksi tentang kasih Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun sebelum kita mampu menjadi saksinya, yang pertama kita sendiri pun harus mengalami dan melihat serta percaya kepada Yesus Kristus. Jadi pertanyaannya, jemaat Tuhan dikasihi, sudahkah kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita? Sudahkah kita menemukan sukacita dan sejahtera dalam menjalani hidup bersama Tuhan kita Yesus Kristus? Jika sudah, marilah kita menjadi saksi bagi kerjaan Allah kepada orang lain yang belum percaya, yang berada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kasih setia-Mu, penyelamatan-Mu yang begitu nyata, kuasa-Mu yang sangat hebat melepaskan kami. Dari itu kami patut bersaksi Tuhan bagi kerajaan-Mu, kerajaan Allah, agar semua orang dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati semua jemaat-Mu yang sakit disembuhkan oleh bilu-bilu-Mu Tuhan. Apapun penyakit yang mereka alami, tidak ada mustahil. Semuanya dapat disembuhkan oleh tangan-Mu yang melubang batu, yang maha kuasa. Yang lemah kekuatkan Tuhan. Kami berdoa bagi yang putus asa Tuhan, Engkau Tuhan kuatkan semangat mereka. Bagi yang berduka, beri sukacita dan sejahtera. Yang mengalami kekurangan saat ini, Kau penuhi segala kekurangan, keperluan ekonomi mereka Tuhan. Berkati pekerjaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Terima kasih, Tuhan memberkati.